Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Triviona, NIM 21053043. Saya dari sesi 0318. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang administrasi sarana dan prasarana. Menurut undang-undang, sarana adalah peralatan atau semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam menunjang proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Jadi, administrasi sarana dan prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan, perencanaan, kebutuhan sampai penataan yang termasuk kategori sarana dan prasarana pendidikan supaya berdampak efisien dan efektif untuk proses pembelajaran pencapaian tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana memiliki 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah set, yang artinya lahan. Lahan di sini dapat digunakan seperti lokasi yang telah dipilih untuk berdirinya suatu sekolah, gedung sekolah atau perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu building, yang artinya adalah bangunan. Yaitu semua struktur, bangunan, ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Yang ketiga adalah equipment, yaitu perlengkapan. Jadi jadi perlengkapan di sini dapat digunakan pada kegiatan berlangsung. Jadi setiap kegiatan yang berlangsung pasti memiliki perlengkapan apa yang harus kita mau untuk berjalannya sebuah kegiatan seperti itu. Yang terakhir yaitu perabotan. Perabotan di sini seperti kursi, meja, dan lemari. Jadi bukan perlengkapan saja, tetapi juga memiliki perabotan. Yang pertama yaitu administrasi. Jadi yang selanjutnya adalah administrasi sarana dan prasarana, yaitu menggambarkan nilai, harapan, dan citra masyarakat yang berlandasan pada tujuan pendidikan. Yang kedua adalah bahwa perencanaan administrasi sarana dan prasarana merupakan yaitu keinginan bersama dengan mempertimbangkan satu tim ahli. Yang ketiga adalah administrasi sarana dan prasarana disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Yang keempat yaitu di mana yang disesuaikan dengan pendidikan peserta didik yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu PTK pendidik dan tenaga pendidikan. Yang terakhir adalah penanggung jawab yang handal. Yang handal tuh seperti yang dapat kita percayai dan bisa untuk mengelola kegiatan atau kegiatan yang sedang berlangsung, ya seperti itu. Yang seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana, dan lain-lain. Bukan saja memiliki 4 kelompok, tetapi juga memiliki 8 proses kegiatan aktivitas di dalam sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan yang terakhir adalah penghapusan. Jadi inventarisasi di sini adalah proses yang terjadi barang,
benda atau equipment pendidikan yang sudah diadakan oleh lembaga sekolah atau perguruan tinggi. Maka dalam setiap barang tercatat kode-kode tertentu memahami hal tersebut. Orang atau mereka yang berkedudukan yang berada di posisi sebagai inventarir atau yang disebut dengan aktor. Langkah berikutnya adalah penyimpanan. Ketika sudah diinventarisir, direncanakan dan diadakan, kemudian diinventaris setelah ada pengodean nama tercatat, maka disimpan untuk dikategorikan barang ini untuk siapa untuk kebutuhan siapa yang memakai, gitu, seperti itu. Bukan memiliki selain memiliki kelompok, proses, sarana dan prasarana ini juga memiliki syarat pengundangan yang berlaku terkait dengan sifat barang. Yang pertama adalah jangka waktu. Jangka waktu tersebut seperti pemakaian barang tersebut. Apakah jangka waktu tersebut jangka panjang, sedang, atau pendek gitu. Yang kedua adalah penyimpanan alat atau sarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, biaya pemeliharaan. Yang keempat adalah prosedur penyimpanannya. Prosedur penyimpanannya tuh gimana tersebut kan? Yang terakhir yaitu prosedur penyimpanan. Penataan di sini adalah barang yang ditata memiliki prinsip menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat belajar, penggunaan atau pemanfaatan. Jadi penggunaan atau pemanfaatan di sini adalah yang sudah diinventaris dalam penataan langsung. Menempatkan barang siapa yang membutuhkan dari analisis awal prosedur perencanaan. Jadi yang menunjukkan permintaan, tingkat kebutuhannya, maka barang tersebut kemudian disalurkan ke mereka siapa yang memakai, siapa yang membutuhkan gitu. Itu langkah tersebut. Langkah ini dapat digunakan setelah barang tersebut telah ditata dan diserahkan, maka harus memanfaatkan sedemikian mungkin. Pemeliharaan adalah pemanfaatan setelah inventaris ditata. Jadi setelah ditata, maka adalah adanya pemeliharaan. Sarana yang dimaksud harus dipelihara, ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan di sini yang tadi disebut yaitu ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena sarana dan prasarana yang tidak dipelihara justru biaya yang lebih besar. Jadi ketika tidak dipelihara, maka biayanya tuh semakin besar. Jadi biaya yang lebih besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Terakhirnya adalah penghapusan. Penghapusan yaitu memanfaatkan dari barang atau sarana yang diadakan dan yang dibelikan bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada penyampaian atau kata-kata saya yang kurang berkenan atau berkenan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.